Jam 7 malam di hari ulang tahun pernikahan kami yang keempat, suami duduk di meja makan dengan wajah datar dan berkata, "Aku minta cerai. Kamu tidak pernah bisa jadi istri yang aku butuhkan." Di atas meja ada masakan yang baru saja aku selesaikan setelah 3 jam di dapur. Di dalam tasku ada dokumen yang belum pernah ia lihat seumur hidup. Seminggu kemudian, saat seluruh jajaran direksi perusahaannya berkumpul di ruang rapat lantai 22, pintu terbuka dan Aji mendapati aku duduk di kursi paling ujung. Kursi yang selama ini hanya diduduki oleh satu orang, pemilik perusahaan. Wajahnya berubah seperti orang yang baru melihat hantu di siang bolong. Karena sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar Dapur Bergetar bisa semakin berkembang dan mempersembahkan kisah yang lebih menyentuh lagi. Namanya Nimas. 30 tahun, wanita berhijab hitam yang tidak pernah berbicara keras di dalam rumah tangga manapun. Apalagi di rumah suaminya. Sejak menikah dengan Aji 4 tahun yang lalu, Nimas selalu bangun lebih awal dari siapapun di rumah besar di kawasan Kebayoran itu. Selalu tidur paling malam. Selalu menjadi yang pertama meminta maaf, meskipun bukan ia yang memulai pertengkaran. Orang-orang yang mengenalnya sebelum pernikahan tidak akan percaya jika melihat Nimas sekarang. Mereka mengenal perempuan yang berbeda. Perempuan yang dulu duduk di ruang rapat dengan laptop penuh angka dan berbicara dengan nada yang tidak bisa dibantah. Perempuan yang pada usia 26 tahun sudah mengelola portofolio investasi bernilai ratusan miliar. Perempuan yang ketika memutuskan untuk menikah dengan Aji, memilih untuk menyembunyikan seluruh identitas finansialnya karena ia ingin dicintai sebagai Nimas, bukan sebagai angka di neraca perusahaan. Keputusan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Bukan karena Aji jahat sejak awal. Aji adalah pria yang menyenangkan ketika mereka baru menikah. Tinggi, rapi, bekerja sebagai manajer menengah di sebuah perusahaan properti besar, dan cukup perhatian di tahun pertama. Masalah datang perlahan, seperti air yang merembes melalui retakan dinding. Tidak terasa sampai tiba-tiba seluruh fondasi sudah basah. Masalah itu bernama Ibu Kartini. Ibu Kartini adalah ibu kandung Aji, wanita 60 tahun dari Yogyakarta yang pindah ke Jakarta 3 bulan setelah pernikahan mereka dengan alasan menemani anak laki-laki satu-satunya. Nimas menyambut kedatangan itu dengan tangan terbuka. Ia menyiapkan kamar terbaik, membeli perabotan baru, dan memastikan semua makanan yang tersedia adalah makanan yang ia tahu disukai oleh ibu mertuanya. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa Ibu Kartini datang bukan untuk menemani. Ia datang untuk mengambil alih. Minggu pertama, Ibu Kartini masuk ke dapur dan mengeluarkan seluruh bumbu yang disimpan Nimas dari lemari. Bumbu sachet, ini bukan dapur yang benar. Memasak itu dari rempah segar, Nduk. Tidak heran masakan kamu tidak ada rasanya. Nimas tersenyum dan mengangguk. Ia membeli rempah segar keesokan harinya. Minggu kedua, Ibu Kartini mengeluh bahwa cara Nimas memotong bawang terlalu tebal. Bahwa ayam yang dimasak Nimas terlalu kering. Bahwa nasi yang dimasak Nimas terlalu pulen atau terlalu keras, tergantung hari apa Ibu Kartini bangun dengan suasana hati seperti apa. Bulan kedua, Ibu Kartini mulai berbicara kepada Aji di malam hari dengan suara yang cukup keras untuk didengar dari balik pintu kamar. "Kamu mau makan masakan seperti itu seumur hidup, Ji? Ibumu dulu masak opor sampai kamu nambah 3 kali. Ini istrimu bikin opor rasanya seperti air cucian beras." Aji tidak membela Nimas. Aji tidak pernah membela Nimas. Yang Aji lakukan adalah keesokan harinya, duduk di meja makan dengan wajah tidak puas dan berkata, "Nimas, kamu bisa tidak belajar masak yang benar? Ibu sudah bilang berkali-kali." Nimas menelan jawabannya. Ia pergi ke dapur dan mulai belajar lagi. 4 tahun berjalan seperti itu. Nimas belajar memasak rendang dari nol, belajar membuat gudeg yang tepat, belajar cara mengulek sambal dengan tekanan yang pas, agar tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus. Ia menghabiskan setiap pagi di dapur, setiap siang membersihkan rumah, setiap malam melayani meja makan yang jarang sekali mendapat pujian. Di luar semua itu, di dalam kamar kecil yang dikunci setiap malam, Nimas membuka laptop dan mengelola sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di rumah itu. Investasi yang dimulainya sebelum menikah terus berkembang. Portofolio yang ia bangun dengan sangat hati-hati selama bertahun-tahun terus menghasilkan. Nimas tidak pernah berhenti bekerja. Ia hanya bekerja dalam diam, di balik layar,
di jam-jam ketika semua orang mengira ia sedang beristirahat. Salah satu investasi terbesarnya adalah saham di perusahaan properti besar di Jakarta. Perusahaan yang ia masuki ketika sahamnya sedang sangat murah 6 tahun yang lalu, jauh sebelum ia mengenal Aji. Perusahaan yang kini telah berkembang menjadi salah satu pemain properti paling signifikan di Indonesia. Perusahaan tempat Aji bekerja sebagai manajer menengah. Nimas tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Bukan karena ia merencanakan sesuatu, melainkan karena ia masih berharap bahwa suatu hari Aji akan menjadi pria yang ia bayangkan ketika pertama kali jatuh cinta. Dan selama harapan itu masih ada, Nimas memilih untuk diam. Harapan itu akhirnya mati pada malam ulang tahun pernikahan keempat mereka. Hari itu Nimas bangun jam 4 pagi. Ia ingin membuat sesuatu yang istimewa. Rendang daging yang dimasak pelan selama 4 jam, sayur lodeh dengan santan segar, dan kue lapis yang ia buat sendiri lapis demi lapis sejak subuh. Ia menyiapkan segalanya dengan sangat teliti, karena malam ini ia berencana berbicara kepada Aji tentang sesuatu yang sudah ia simpan terlalu lama. Ia ingin jujur, ingin menceritakan tentang bisnis yang ia kelola diam-diam, ingin mengajak Aji membangun sesuatu bersama-sama, ingin mengakhiri kepura-puraan bahwa ia hanyalah ibu rumah tangga biasa yang tidak bisa memasak dengan benar. Ibu Kartini muncul di dapur jam 7 pagi dengan wajah yang sudah terlipat tidak menyenangkan. "Rendang lagi? Kamu tidak punya ide lain?" "Ini kesukaan Mas Aji, Bu," jawab Nimas pelan. "Kesukaan Aji itu rendang buatan ibunya, bukan rendang buatan kamu yang selalu kurang meresap." Ibu Kartini mengangkat tutup panci dan mencium aromanya dengan ekspresi menghina. "Kamu masak berapa jam ini?" 4 jam. Masih kurang. Masakan yang benar itu butuh kesabaran. Kamu tidak punya itu." Nimas tidak menjawab. Ia melanjutkan mengaduk rendang itu dengan wajah yang sangat tenang. Malam tiba. Aji pulang jam 6. Langsung berganti pakaian dan duduk di meja makan tanpa mengatakan apapun tentang hari ini. Tidak ada ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Tidak ada bunga. Tidak ada satu kata pun yang menandakan bahwa ia ingat. Nimas meletakkan piring di depan Aji dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena ia sedang menahan perasaan yang sudah 4 tahun menumpuk di dadanya. Aji menyendok rendang itu, mengunyah sekali, meletakkan sendok. "Masih sama, kurang meresap." Nimas menarik napas panjang. "Mas, hari ini ulang tahun pernikahan kita. Aku tahu, aku ingin bicara sesuatu yang penting." Aji menatapnya, bukan tatapan yang hangat. Tatapan seseorang yang sudah memutuskan sesuatu jauh sebelum percakapan ini dimulai. "Aku juga mau bicara," kata Aji. Ia meletakkan sendoknya dengan bunyi yang terasa terlalu keras di ruangan yang tiba-tiba sangat sunyi itu. "Aku minta cerai nih, Mas. Kamu tidak pernah bisa jadi istri yang aku butuhkan." Kata-kata itu jatuh di atas meja seperti batu besar yang tidak menimbulkan suara apapun selain retakan. Nimas tidak berteriak. Nimas tidak menangis. Ia hanya menatap wajah pria yang sudah 4 tahun menjadi suaminya dan merasakan sesuatu yang ia tidak punya nama yang tepat untuk menggambarkannya. Bukan sakit, bukan marah, lebih dekat kepada selesai. Alasannya? Suara Nimas sangat tenang. "Kamu tidak bisa memasak dengan benar. Rumah ini tidak pernah terasa seperti rumah. Ibu tidak bahagia. Aku tidak bahagia." "Ibu tidak bahagia." Nimas mengulang kata-kata itu pelan, bukan sebagai pertanyaan. "Itu alasannya. Jangan dibuat seperti itu. Ini soal kita berdua." "Tidak, Mas." Nimas berdiri dari kursinya. "Ini bukan soal kita berdua. Ini tidak pernah soal kita berdua." Ia mengambil tasnya dari sandaran kursi. Di dalam tas itu ada laptop, beberapa dokumen, dan sebuah amplop coklat tebal yang sudah ia siapkan sejak 2 minggu lalu untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Tujuan yang sekarang perlu ia ubah fungsinya. "Aku akan hubungi pengacara besok," kata Nimas. "Prosesnya tidak akan lama." Ia berjalan ke kamar, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, mengunci pintu dari dalam tanpa merasa bersalah. Di luar kamar, Ibu Kartini muncul dari ruang tengah dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan kepuasannya. Ia berjalan menuju meja makan, duduk di kursi yang baru saja ditinggalkan Nimas, dan menyendok rendang itu ke piringnya. "Rasanya memang tidak karuan," katanya kepada Aji sambil mengunyah.
Kamu sudah membuat keputusan yang tepat, Ji. Aji tidak menjawab. Ia menatap pintu kamar yang tertutup dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bukan penyesalan, hanya sedikit rasa tidak nyaman yang datang terlambat dan akan pergi lebih cepat dari yang seharusnya. Di dalam kamar, Nimas membuka laptopnya. Layarnya menyala, memantulkan cahaya pada wajahnya yang sangat tenang. Ia membuka beberapa aplikasi sekaligus. Pertama, aplikasi komunikasi terenkripsi yang terhubung dengan tim kecil yang bekerja untuknya selama ini. Kedua, dokumen portofolio investasi yang terakhir ia perbarui 2 minggu lalu. Ketiga, catatan mengenai rapat Dewan Direksi yang dijadwalkan 3 hari lagi di kantor pusat perusahaan properti tempat Aji bekerja. Nimas membaca jadwal itu dengan sangat teliti. Lalu ia tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Bukan senyuman yang manis. Senyuman seseorang yang baru saja memutuskan bahwa sudah waktunya berhenti berpura-pura. Keesokan paginya, Nimas tidak memasak. Untuk pertama kali dalam 4 tahun, dapur rumah itu dingin sampai jam 10 pagi. Tidak ada aroma bawang yang ditumis. Tidak ada suara air mendidih. Tidak ada sendok yang beradu dengan wajan. Ibu Kartini muncul di dapur jam 7 dengan wajah yang sudah siap mengeluh dan mendapati kompor dalam keadaan mati, meja bersih tanpa persiapan apapun, dan sebuah catatan kecil yang ditempel di pintu kulkas. Saya ada keperluan di luar hari ini. Silakan masak sendiri. Ibu Kartini membaca catatan itu 2 kali, lalu 3 kali. Ekspresinya bergerak dari terkejut ke marah dalam waktu yang sangat singkat. Ia berjalan cepat ke kamar Aji dan mengetuk pintu dengan keras. Ji, istrimu ini sudah mulai tidak tahu diri. Aji yang baru akan berangkat kerja membuka pintu dengan dasi yang belum terpasang. Ada apa, Bu? Dia pergi entah kemana dan tidak masak. Tempelkan catatan seenaknya di kulkas. Ibumu ini mau makan apa? Aji mengerutkan dahi. Ia berjalan ke dapur, membaca catatan itu, dan untuk sesaat ekspresinya menunjukkan sesuatu yang hampir menyerupai keheranan. Nimas tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Pesan ojek makan saja, Bu, kata Aji akhirnya. Lalu kembali ke kamarnya untuk menyelesaikan dasi dan berangkat. Ibu Kartini berdiri sendirian di dapur yang dingin itu, dengan raut wajah seorang ratu yang baru saja kehilangan pelayannya, dan tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Nimas menghabiskan pagi itu di sebuah gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Lantai 12. Kantor yang tidak memiliki papan nama di pintunya, hanya sebuah nomor ruangan dan kamera pengawas kecil di sudut atas. Di dalam ruangan itu ada 3 orang yang menunggunya. Seorang pengacara bernama Pak Hendra yang sudah bekerja dengannya selama 6 tahun. Seorang asisten muda bernama Laras yang mengelola semua jadwal dan komunikasi. Dan seorang pria paruh baya bernama Pak Wisnu yang menjabat sebagai CEO perusahaan properti tempat Aji bekerja. Pak Wisnu berdiri saat Nimas masuk. Ia mengangguk hormat dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun kepada istri Aji dimanapun sebelumnya. Ibu Nimas, terima kasih sudah meluangkan waktu. Duduk saja, Pak Wisnu. Nimas meletakkan tasnya di meja dan membuka laptopnya. Kita langsung ke pokok masalah. Rapat Dewan 3 hari lagi. Ada beberapa keputusan strategis yang perlu saya komunikasikan sebelum itu. Pak Wisnu mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan cara Nimas bekerja. Langsung, tidak membuang waktu, dan selalu tahu persis apa yang ia inginkan. Nimas adalah pemegang saham terbesar perusahaan itu. Bukan mayoritas, tetapi cukup besar untuk memiliki kursi di dewan dan suara yang tidak bisa diabaikan. Ia masuk ke perusahaan ini 6 tahun lalu, ketika sahamnya masih sangat murah dan tidak banyak yang percaya perusahaan ini akan berkembang. Nimas melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, dan ia bertaruh besar. Taruhan itu kini bernilai lebih dari yang pernah ia bayangkan. Ada satu hal lagi, kata Nimas setelah mereka selesai membahas agenda rapat. Saya akan hadir langsung di rapat 3 hari ke depan. Selama ini, saya mewakilkan melalui kuasa hukum. Kali ini saya ingin hadir sendiri. Pak Wisnu sedikit terkejut. Selama bertahun-tahun, Nimas selalu memilih untuk tidak terlihat. Ia bekerja dari balik layar, membuat keputusan melalui Pak Hendra, dan tidak seorang pun di perusahaan itu yang tahu wajah pemegang saham terbesar mereka. Tentu Bu Nimas, akan saya informasikan kepada seluruh jajaran direksi. Tidak perlu, kata Nimas dengan senyuman tipis. Biarkan mereka terkejut. 2 hari setelah malam itu, proses perceraian mulai berjalan. Pak Hendra mengurus semua dokumen dengan cepat.
Nimas menandatangani apa yang perlu ditandatangani dan memastikan bahwa perjanjian pisah harta yang ia buat sebelum menikah, dokumen yang Aji tandatangani tanpa membaca dengan teliti, karena waktu itu ia terlalu percaya diri untuk memeriksa hal-hal kecil, sudah tersimpan dengan sangat aman di tempat yang tepat. Aji menelepon 2 kali. Pertama untuk menanyakan di mana Nimas menyimpan kunci cadangan mobil. Kedua untuk mengatakan bahwa ibunya ingin tahu kapan Nimas akan mengambil barang-barangnya karena Ibu Kartini ingin mengubah kamar itu menjadi ruang jahit. Nimas menjawab keduanya dengan sangat singkat dan menutup telepon. Di rumah itu, tanpa Nimas, kehidupan Ibu Kartini dan Aji ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Ibu Kartini memasak sendiri untuk pertama kali dalam berbulan-bulan, dan mendapati bahwa keahlian memasaknya yang selama ini ia banggakan membutuhkan tenaga yang lebih besar dari yang dimiliki oleh lutut dan pinggang seorang perempuan 60 tahun. Masakan yang dihasilkan tidak buruk, tetapi prosesnya melelahkan, dan tidak ada yang membersihkan dapur setelahnya kecuali dirinya sendiri. Aji pulang kerja dan tidak menemukan meja makan yang siap. Ia harus memesan makanan dari luar untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Sesuatu yang ia tidak sadari, betapa ia sudah sangat terbiasa tidak perlu melakukan. Besok aku minta dia segera ambil barangnya, kata Ibu Kartini kepada Aji di malam ketiga. Aji mengangguk sambil membuka kotak makanan yang baru tiba dari ojek online. Ia tidak menjawab. Ada sesuatu yang mulai menggerogoti kenyamanannya. Sesuatu yang ia tidak mau akui bahkan kepada dirinya sendiri. Hari rapat tiba dengan langit Jakarta yang mendung sejak pagi. Gedung kantor pusat perusahaan properti itu berdiri 22 lantai di kawasan SCBD. Aji tiba jam 8, merapikan dasi di lift, dan berjalan menuju ruang rapat besar di lantai 22 dengan langkah yang penuh kepercayaan diri. Rapat Dewan Direksi adalah salah satu momen yang paling ia sukai. Ini adalah tempat di mana ia merasa paling berkuasa, paling terlihat, paling dihargai. Ruang rapat itu besar dengan meja oval panjang dan kursi-kursi berlengan kulit yang mahal. Jendela kaca dari lantai ke langit-langit menghadap ke cakrawala Jakarta yang berkabut. Sudah ada beberapa direksi yang duduk ketika Aji masuk. Pak Wisnu berdiri di ujung meja, berbicara pelan dengan seseorang di teleponnya. Aji mengambil kursinya dan membuka laptop. Ia tidak memperhatikan bahwa suasana di ruangan itu terasa sedikit berbeda dari biasanya. Lebih sunyi, lebih tegang. Beberapa direksi senior berbisik satu sama lain dengan ekspresi yang tidak bisa ia baca. Jam 9 tepat, pintu ruang rapat terbuka. Pak Wisnu berdiri. Seluruh orang di ruangan itu ikut berdiri secara otomatis. Refleks yang terjadi ketika seseorang dengan kekuasaan tertentu memasuki ruangan. Aji ikut berdiri. Matanya mengarah ke pintu dan kemudian ia membeku. Wanita yang berjalan masuk dengan langkah yang sangat tenang dan aura yang memenuhi seluruh ruangan itu mengenakan blazer hitam dan hijab yang terlipat rapi. Wajahnya sangat ia kenal. Wajah yang ia lihat setiap hari selama 4 tahun. Wajah yang 3 hari lalu ia minta untuk bercerai darinya dengan alasan tidak bisa memasak dengan benar. Nimas berjalan melewati deretan kursi tanpa melihat ke arah Aji. Ia menuju kursi di ujung meja. Kursi yang selalu kosong di rapat-rapat sebelumnya. Karena pemiliknya tidak pernah hadir secara langsung, dan duduk di sana dengan cara seseorang yang sudah sangat terbiasa dengan kursi itu. "Selamat pagi semuanya," kata Nimas dengan suara yang tidak perlu keras untuk mengisi seluruh ruangan. "Terima kasih sudah hadir. Perkenalkan diri saya untuk mereka yang belum pernah bertemu langsung. Saya Nimas, pemegang saham terbesar perusahaan ini." Tidak ada suara apapun di ruangan itu selama beberapa detik. Aji masih berdiri. Kakinya tidak bisa memberi sinyal kepada otaknya untuk duduk, karena otaknya sedang mencoba mencerna sesuatu yang terlalu besar untuk dicerna dalam waktu singkat. Darahnya terasa berhenti mengalir. Seluruh logika yang selama ini ia bangun mengenai istrinya, mengenai dirinya sendiri, mengenai rumah tangga mereka, runtuh dengan suara yang hanya bisa ia dengar di dalam kepalanya sendiri. "Silakan duduk," kata Nimas. Dan kali ini matanya melihat ke arah Aji, dengan tatapan yang sangat datar. Bukan tatapan marah. Bukan tatapan menang. Hanya tatapan seseorang yang sedang melihat fakta. Aji duduk. Ia tidak tahu kapan kakinya bergerak melakukan itu. Rapat berlangsung 2 jam. Nimas memimpin seluruhnya dengan cara yang membuat Pak Wisnu dan para direksi senior mengangguk dengan hormat di setiap keputusan yang ia sampaikan.
Ia berbicara tentang strategi ekspansi, tentang proyek baru yang akan diumumkan kuartal depan, tentang restrukturisasi beberapa divisi yang tidak efisien. Aji duduk di kursinya tanpa bisa mengatakan satu kata pun selama 2 jam itu. Ia mencoba berkali-kali untuk menemukan logika dari apa yang ia saksikan. Tetapi tidak ada. Tidak ada penjelasan yang masuk akal kecuali satu. Ia tidak pernah mengenal istrinya. Ketika rapat selesai dan semua orang mulai beranjak, Pak Wisnu menghampiri Nimas dan berbicara pelan. Beberapa direksi yang ingin berbicara dengan Nimas membentuk antrian yang tidak resmi. Tidak ada yang mendekati Aji. Tidak ada yang memandangnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Aji berdiri di dekat jendela, menatap cakrawala Jakarta yang masih berkabut, menunggu. Ia menunggu sampai semua orang keluar dan ruangan itu hanya tinggal mereka berdua. Nimas sedang memasukkan dokumen ke dalam tasnya ketika Aji akhirnya berjalan mendekatinya. Langkahnya tidak sepercaya diri biasanya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang sudah berubah dalam 2 jam terakhir dan belum menemukan keseimbangannya. Nimas, ada apa Mas Aji? Nimas tidak mengangkat pandangannya dari dokumen yang ia rapikan. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Tentang apa? Ini semua. Aji menggerakkan tangannya menunjuk ke arah ruangan itu, ke arah kursi yang tadi diduduki Nimas. Tentang perusahaan ini. Tentang saham. Tentang semua yang kamu. Mas pernah tanya? Nimas akhirnya mengangkat matanya menatap Aji. Dalam 4 tahun, Mas pernah sekali saja duduk dan bertanya tentang aku? Bukan tentang masakan, bukan tentang rumah, tentang aku? Aji membuka mulutnya. Tidak ada kata yang keluar. Aku diam bukan karena tidak punya suara, Mas. Nimas menutup tasnya. Aku diam karena aku masih berharap. Ternyata aku salah berharap. Nimas, kita bisa bicarakan ini. Proses cerainya belum selesai. Kita masih bisa. Mas minta cerai, kata Nimas. Aku hormati keputusan itu. Tapi aku tidak tahu. Mas tidak perlu tahu untuk memperlakukan seseorang dengan layak. Suara Nimas tidak keras, tidak emosional. Justru ketenangan itulah yang membuat kata-katanya terasa sangat berat. Mas tidak perlu tahu berapa uang yang aku punya untuk tidak mempermalukan aku di depan ibumu setiap hari. Mas tidak perlu tahu apapun tentang ini semua untuk sekedar membela istrinya sendiri. Aji menunduk. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, ia tidak punya argumentasi. Dapur yang dipanaskan setiap pagi selama 4 tahun bukan milik Ibu Kartini, Mas. Itu milik aku. Nimas mengangkat tasnya. Tapi tidak apa-apa. Sekarang Mas dan Ibu bisa memanaskan dapur itu sesuka hati. Aku sudah tidak ada di sana. Nimas berjalan menuju pintu. Langkahnya sangat teratur. Seperti langkah seseorang yang sudah menghitung setiap jaraknya jauh sebelum berjalan. Nimas? Suara Aji terdengar berbeda sekarang. Lebih rendah, lebih tidak berdaya. Aku minta maaf. Nimas berhenti sejenak di ambang pintu. Ia tidak berbalik. Maaf itu datang terlambat, Mas. Ia berjalan keluar. Tapi tidak apa-apa. Semua orang belajar dengan caranya sendiri. Pintu ruang rapat tertutup. Aji berdiri sendirian di dalam ruangan yang sangat besar itu. Di antara kursi-kursi kosong dan pemandangan Jakarta yang berkabut. Merasakan kehilangan yang tidak ia ketahui namanya sampai sekarang. Di luar gedung, Jakarta menyambut Nimas dengan terik matahari yang akhirnya menerobos kabut. Laras sudah menunggu di depan pintu dengan payung dan sebuah amplop putih. Dari Pak Hendra, Bu, dokumen perceraiannya sudah bisa diproses pekan depan. Nimas menerima amplop itu. Ia berdiri sebentar di depan gedung itu, menatap jalan yang ramai dengan kendaraan dan orang-orang yang bergerak cepat ke segala arah. 4 tahun. 4 tahun ia membawa beban yang seharusnya tidak pernah ia pikul sendirian. 4 tahun berdiri di dapur yang setiap paginya terasa semakin berat. Dan semua itu berakhir bukan dengan tangisan atau kemenangan yang dramatis, melainkan dengan pintu ruang rapat yang tertutup dan langkah kaki yang sangat tenang meninggalkan lantai 22. Nimas memasukkan amplop itu ke dalam tasnya. Ia menghubungi nomor yang sudah lama tersimpan di teleponnya, namun jarang ia hubungi. Halo Mbak Nimas, suara di seberang terdengar hangat. Rita, aku mau bicara soal proyek apartemen yang kemarin kita tunda. Aku rasa sekarang waktunya yang tepat untuk dilanjutkan. Seminggu setelah rapat itu, kabar menyebar di kantor perusahaan properti dengan kecepatan yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Orang-orang berbisik di pantry, di lift, di lorong-lorong antar ruangan.
Pemegang saham terbesar yang selama ini hanya dikenal sebagai nama di dokumen, ternyata adalah istri dari Aji, manajer menengah di divisi pemasaran, yang selama ini dikenal suka memamerkan pendapatnya di rapat-rapat kecil. Istri yang sudah minta cerai. Dinamika di kantor berubah dengan sangat cepat. Orang-orang yang dulu bersikap biasa kepada Aji, sekarang bersikap dengan cara yang lebih berhati-hati, lebih dingin, lebih penuh perhitungan. Tidak ada yang terang-terangan berubah sikap. Tetapi ada perbedaan halus yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang sangat peka terhadap dinamika sosial. Dan Aji, ternyata, cukup peka untuk merasakannya. Ia duduk di mejanya pada sore hari ketiga setelah rapat dan mendapati bahwa undangan untuk pertemuan strategi divisi yang biasanya selalu ia terima, hari ini tidak ada di kotak masuk emailnya. Ia bertanya kepada sekretaris divisi dan mendapat jawaban yang sangat sopan namun sangat jelas. Pak Wisnu memutuskan untuk mengubah format pertemuan itu, Pak Aji. Hanya direksi dan kepala divisi yang hadir mulai sekarang. Aji bukan kepala divisi. Ia tidak pernah kepala divisi. Ia selalu merasa posisinya cukup aman karena kinerjanya cukup baik dan tidak ada yang pernah mempertanyakannya. Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, ia mulai melihat posisinya dengan cara yang berbeda. Bukan dari atas ke bawah seperti biasanya, melainkan dari samping, dengan sudut pandang seseorang yang baru menyadari bahwa pondasi yang ia injak tidak sekokoh yang ia kira. Di rumah, kondisinya tidak lebih baik. Ibu Kartini yang tadinya sangat bersemangat dengan kepergian Nimas, kini menghadapi kenyataan yang ia tidak antisipasi dengan cukup baik. Masak setiap hari untuk 2 orang, ternyata sangat berbeda dari menerima masakan yang sudah tersedia setiap hari. Rumah yang tadinya selalu bersih setiap pagi, kini membutuhkan perhatian yang ternyata menguras energi lebih dari yang ibu 60 tahun itu punya. Lebih dari itu, semua tagihan yang selama ini dibayar secara otomatis dari rekening yang Ibu Kartini tidak pernah tahu milik siapa, tiba-tiba berhenti terbayar. Tagihan listrik, tagihan air, tagihan internet, cicilan beberapa perabot yang dibeli atas nama rumah tangga dalam 4 tahun terakhir. Aji membuka rekening banknya dan mendapati angka yang jauh lebih kecil dari yang ia kira ada di sana. Gajinya sebagai manajer menengah, yang selama ini ia anggap cukup besar, ternyata tidak pernah cukup untuk membiayai gaya hidup yang selama ini berjalan di rumah itu. Selisihnya selalu ditutupi oleh sesuatu yang ia tidak pernah sadari berasal dari mana. Sekarang ia tahu dari mana, dan sumber itu sudah pergi. 2 minggu setelah rapat, Aji datang ke kantor Nimas. Bukan gedung perusahaan properti itu. Gedung lain, lebih kecil, di kawasan yang lebih tenang. Kantor yang tidak ada papan namanya di depan. Hanya nomor ruangan dan kamera pengawas kecil. Laras yang membukakan pintu dan mempersilakan Aji menunggu di ruang tamu yang sederhana, namun sangat rapi. Aji menunggu 20 menit sebelum Nimas keluar dari dalam ruangan. Ia mengenakan blazer abu-abu dan terlihat seperti seseorang yang baru selesai dari pertemuan penting. Bukan seperti seseorang yang sedang menunggu percakapan sulit dengan mantan suaminya. "Kamu mau bicara apa, Mas?" Nimas duduk di kursi seberang. Antara mereka ada meja kaca kecil dan jarak yang terasa jauh lebih lebar dari itu. Aji meletakkan tangannya di atas lutut. Ia sudah menyiapkan kata-katanya di dalam perjalanan kemari. Ia sudah melatihnya beberapa kali. Tetapi di depan Nimas sekarang, semua kata itu terasa sangat kecil dan tidak memadai. "Aku minta maaf. Mas sudah bilang itu di ruang rapat. Aku tahu, tapi aku ingin bilang lagi dengan cara yang berbeda." Aji menatap Nimas. "Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Tentang bisnisnya, tentang kamu." Suara Aji terdengar tidak biasa. Lebih pelan, lebih tanpa pertahanan. "Aku tidak tahu kamu seperti itu. Aku tidak tahu kamu sekuat itu. Aku pikir aku tahu istriku, tapi ternyata aku tidak pernah benar-benar mau tahu." Nimas menatapnya tanpa berkata apapun selama beberapa saat. "Aku minta kesempatan kedua," kata Aji. "Aku tahu ini tidak adil setelah semua yang aku lakukan. Tapi aku minta, Nimas." "Untuk apa?" "Untuk memperbaiki semuanya. Untuk benar-benar mengenalmu kali ini. Untuk memulai dari awal dengan cara yang benar." Nimas menarik napas panjang. Ia menatap tangannya sendiri sebentar, lalu mengangkat wajahnya kembali ke arah Aji. "Mas tahu yang paling menyakitkan bukan apa?" Aji menggeleng. "Bukan masalah dapur. Bukan masalah masakan. Bukan bahkan masalah Ibu Kartini.
Nimas berbicara dengan sangat pelan. Yang paling menyakitkan adalah bahwa aku percaya selama 4 tahun bahwa suatu hari Mas akan melihat aku. Bukan karena tahu berapa asetku. Bukan karena tahu aku pemegang saham perusahaan Mas. Tapi hanya karena Mas peduli. Aji menunduk. Dan Mas tidak pernah melakukan itu. Lanjut Nimas. Bukan karena Mas tidak bisa. Tapi karena Mas tidak mau. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Aku mau sekarang. Sekarang Mas tahu siapa aku, kata Nimas. Itu berbeda, Mas. Sangat berbeda. Keheningan mengisi ruangan itu. Di luar jendela, suara Jakarta berjalan terus seperti biasa. Tidak peduli dengan apapun yang sedang terjadi di dalam ruangan kecil ini. Proses perceraian akan selesai minggu depan, kata Nimas akhirnya. Mas akan menerima salinan dokumennya melalui Pak Hendra. Aji tidak bergerak dari kursinya. Ia menatap Nimas dengan cara yang tidak pernah ia lakukan selama 4 tahun pernikahan mereka. Benar-benar menatap. Melihat wanita yang duduk di hadapannya bukan sebagai istri yang harus melayani. Bukan sebagai bagian dari rutinitas rumah tangga. Melainkan sebagai seseorang yang utuh dan sangat kompleks yang selama ini ada di depan matanya, tanpa pernah ia lihat dengan benar. Dan sekarang terlambat. Aku mengerti, kata Aji akhirnya. Suaranya sangat pelan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tahu, Mas. Nimas berdiri. Dan itu sudah cukup. 1 tahun kemudian. Jakarta tidak berubah banyak dari luar. Masih macet, masih panas, masih penuh dengan gedung-gedung baru yang terus tumbuh menggantikan yang lama. Tetapi di dalam kehidupan beberapa orang, perubahan itu sangat besar dan tidak bisa dibalik. Nimas berdiri di balkon apartemen barunya di lantai 28. Di bawah sana Jakarta menyala di malam hari. Secangkir teh hangat di tangannya mengepulkan uap tipis yang segera hilang diterpa angin malam. Wajahnya sangat tenang. Bukan tenang karena tidak ada yang terjadi. Melainkan tenang karena seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Setahun terakhir berjalan dengan sangat berbeda dari 4 tahun sebelumnya. Proyek apartemen yang sempat ditunda diluncurkan 3 bulan lalu. Dan disambut lebih baik dari yang diperkirakan. Portofolio investasinya terus berkembang ke arah yang ia rencanakan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, pagi harinya tidak dimulai dengan dapur orang lain. Di lantai 12 gedung yang berbeda, Laras mengirimkan laporan mingguan melalui pesan terenkripsi. Nimas membacanya sekilas, memberikan beberapa catatan dan menutup teleponnya. Beberapa minggu yang lalu, ia mendengar dari Pak Hendra bahwa Aji telah mengundurkan diri dari perusahaan properti itu. Alasan resminya adalah ingin mengejar kesempatan lain. Alasan yang sebenarnya adalah bahwa terlalu banyak hal yang berubah setelah rapat itu. Dan terlalu banyak orang yang tahu terlalu banyak tentang apa yang sudah terjadi. Beberapa orang bisa bertahan dalam situasi seperti itu. Aji bukan salah satunya. Ibu Kartini kembali ke Yogyakarta 2 bulan setelah Nimas pergi. Tanpa mantu yang memasak, tanpa menantu yang membayar tagihan, rumah besar di Kebayoran itu terlalu mahal untuk dipertahankan oleh gaji seorang manajer yang sekarang tidak lagi menjadi manajer. Nimas tidak merasa menang atas hal itu. Kemenangan bukan kata yang tepat untuk apa yang ia rasakan. Kata yang lebih tepat adalah lega, lepas, dan mungkin untuk pertama kalinya benar-benar bebas. Wajan itu belum dipakai karena sekarang Nimas memasak hanya ketika ia mau. Bukan karena diminta, bukan karena dituntut, bukan karena ada yang menilai apakah rasanya sudah cukup meresap atau belum. Dan ketika ia memasak untuk dirinya sendiri di pagi hari, dengan jendela terbuka dan Jakarta di bawah sana, rasanya selalu benar, selalu cukup, selalu pas. Karena makanan yang paling enak bukan yang dibuat dengan tekanan, melainkan yang dibuat dengan damai. Dan damai itu akhirnya milik Nimas seorang.